Nah, kemarin kan kita udah bahas Vivo Y21s dan kali ini kita mau bahas adiknya nih. Yuk, langsung aja kita bahas. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Vivo Y21, sebuah seri Y terbaru dari Vivo yang harganya ini lebih murah ya ketimbang kakaknya yang kemarin udah rilis duluan. Vivo Y21 ini dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih yang bakal kita dapat dari smartphone ini? Oke, yang pertama dan yang masih dikasih dari seri Y21s kemarin, ini ada fitur flagship 4GB plus 1GB extended RAM, di mana smartphone ini kan punya RAM sebesar 4GB ya. Nah, RAM-nya ini itu bisa kita tambahin ekstra memori 1GB yang diambil dari memori internalnya. Fitur kayak gini sebenarnya simpel ya. 1GB-nya ini ibarat itu dipinjem dan bakalan dipakai buat nyimpenin data-data ringan yang sekiranya ini masih perlu buat dipakai. Supaya nanti saat kita mau buka aplikasi yang sebelumnya, itu akses data bakalan lebih cepat kebukanya. Dan ya intinya fitur kayak gini udah nggak asing lagi lah ya buat kita dan udah banyak yang tahu juga. Terus selain itu, Vivo Y21 ini juga masih dibekali dengan baterai yang gede, yaitu 5000 mAh. Kapasitas gini sih udah cukup banget ya buat menunjang semua kebutuhan dari pagi sampai malam nih. Aku sendiri ada nyobain buat nonton YouTube selama 1 jam, ini baterainya berkurang sebanyak 7%. Terus buat main Instagram dan TikTok selama 1 jam, ini baterainya berkurang sebanyak 9%. Sementara kalau dipakai buat main game Mobile Legends selama 1 jam juga, baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Kalau buat pengecasan dayanya sendiri, Vivo Y21 ini dibekali dengan 18 watt fast charge yang diklaim bisa mengisi daya 34% dalam waktu 30 menit aja. Selain itu, Vivo Y21 ini juga dilengkapi dengan Vivo Energy Guardian. Teknologi ini memungkinkan pengoptimalan penggunaan daya menjadi lebih efisien ya, sehingga baterai ini menjadi lebih tahan lama buat dipakai sepanjang hari. Nah, baterai Vivo Y21 ini kan tergolong gede ya, tapi kalian percaya nggak kalau baterai segede gitu ditanam di bodi setipis ini? Buat tebalnya ini cuma 8 mm aja, sementara buat bobotnya ini cuma 182 gram. Vivo sih nyebutnya trendy slim design, dimana ya ini ngejadiin Y21 series ini beneran tipis dan ringan buat ukuran smartphone dengan baterai 5000 mAh. Nah, kalau buat desainnya sendiri, Vivo ini ngehadirin desain yang premium dan looks-nya ini kelihatan stylish ya. Dimana kalian bisa lihat sendiri kalau body dari Vivo Y21 ini yang aku pegang sekarang dengan varian warna metallic blue ini bener-bener kelihatan mewah banget dengan finishing yang kelihatan kayak kaca. Padahal ini cuma plastik loh. Untuk frame kameranya ini juga udah cakep banget dan gak kerasa kayak HP murah. Ini Vivo nyebutnya tuh dual tone step design ya, dimana ya kalian bisa lihat kalau frame kameranya ini kerasa manis banget dengan perpaduan desain bodinya tadi. Oh ya, buat varian warnanya ini sendiri ada dua ya. Pertama ada yang metallic blue kayak yang aku pegang sekarang ini, dan yang satu lagi diamond glow yang desainnya ini kelihatan kece banget buat dilihat karena punya diamond cutting design yang unik kayak berlian gitu. Kalau untuk layarnya sendiri, Vivo Y21 ini hadir dengan layar berpanel IPS. Resolusinya ini HD+, dan buat luas layarnya ini ada di 6,51 inci. Buat dipakai nonton ini kualitas layarnya udah lumayan. Kalau dibandingin sama layar Full HD+, jelas bakalan kalah. Cuma lagi-lagi ukuran layar HD+ aja di smartphone ini tuh udah kasih kualitas yang nggak mengecewakan. Ditambah ada fitur eye protection yang bisa diaktifin supaya mata tuh nggak cepet pegel ya saat lihat layar terus-menerus. Terus kalau ngomongin soal frame smartphone ini bisa kalian lihat kalau smartphone ini pakai desain 2.5D flat frame, di mana framenya ini jadi enak banget buat digenggam dan rasanya itu mantep banget ya. Di tombol powernya ini juga ada teknologi ultra fast side fingerprint yang kecepatan bacanya ini udah bagus banget, yaitu cuma 0,30 detik aja. Oke, kalau buat kameranya, smartphone ini itu dibekali dengan AI triple mode kamera, di mana punya 3 fitur, yaitu kamera beresolusi 13 megapiksel pada kamera utamanya, dan yang satu lagi ini adalah super makro 2 megapiksel, dan ada juga nih mode super bokeh. Untuk di bagian depannya ini punya resolusi 8 megapiksel AI selfie kamera. Selain itu ada juga berbagai fitur menarik nih kayak Super HDR, AI Fast Beauty, dan Multi Style Portrait.
Buat hasilnya ini udah lumayan cakep. Sebatas lumayan aja ya, karena mengingat ini smartphone yang punya harga nggak nyampe 2,5 juta. Tapi kalau inget-inget harganya lagi, di kelas ini Vivo Y21 ini udah bisa bersaing lah buat hasil foto-foto dan videonya. Nih, kalian bisa aja lihat sendiri dari sampel foto dan video berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Vivo Y21 yang direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Oke, buat hasil seperti ini. Oke, kita balik lagi. Ini dipakai jalan biasa ya. Kalian bisa menilai sendiri buat kualitasnya kayak gimana. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Vivo Y21, hasilnya seperti ini. Ini dipegang dengan satu tangan aja ya. Oke, dan tanganku posisinya biasa. Kalau dilurusin seperti ini. Cuma kan capek ya, jadi kayak gini aja. Oke, kayak gitu kurang lebih buat hasilnya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal performa smartphone ini. Jadi Vivo Y21 ini hadir dengan ditenagai otak dari SoC MediaTek Helio P35, RAM 4GB plus 1GB extended RAM, memori internal 64GB yang bisa diekspansi sampai tambahan 1TB, dan pakai sistem operasinya ini Fantouch OS 11.1 dengan basis Android 11. Performa smartphone ini juga dibantu dengan adanya cooling system untuk mencegah overheat ya pada smartphone. Buat dipakai harian ini nggak ada masalah sama sekali. Buat settingan lancar, buat nonton YouTube, main IG atau TikTok ini juga lancar. Dan overall buat kegiatan harian yang biasa-biasa aja ini nggak ada masalah sama sekali. Sementara itu kalau buat dipakai main game, chipset ini emang bukan chipset gaming. Tapi kalau cuma dipakai buat main game Mobile Legends aja ini udah lancar. PUBG Mobile ya oke lah, cuma ya harus pakai settingan terendahnya. Dan overall smartphone ini masih bisa lah dipakai game, tapi ya hanya game-game menengah ke bawah aja. Jadi kesimpulannya Vivo Y21 ini cocok ya buat kalian yang emang cari HP terjangkau dengan fitur yang mumpuni, kayak 4GB plus 1GB extended RAM, desain cakep, tipis dan ringan, dan yang penting lancar lah buat dipakai kegiatan harian kalian. Apalagi smartphone ini juga punya baterai gede 5000 mAh ditambah dengan pengecasan cepat 18W fast charge, ultra fast side fingerprint, dan AI triple mode kamera yang bisa menunjang semua kebutuhan harian kalian. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.